Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Suami menjual daging istrinya sendiri untuk biaya sekolah anaknya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sejak kejadian mengerikan itu, Karjo yang telah membunuh dan juga memutilasi tubuh dari istrinya sendiri, ia kini tampak biasa saja. Namun memang sudah beberapa hari berlalu sejak malam kelam itu. Desa kecil yang biasanya riuh oleh kegiatan ibu-ibu pengajian dan anak-anak bermain layangan kini mulai ramai dengan bisik-bisik yang belum berujung. Warga mulai mempertanyakan satu hal yang sama. Kemana Mimin pergi? Di rumah Karjo, anak-anak belum tahu apa-apa. Mereka hanya diberitahu bahwa ibunya minggat, meninggalkan rumah tanpa pamit karena marah. Karjo pun menjawab pertanyaan Siti dan Bayu dengan wajah datar. Tidak galak, tidak lembut, hanya dingin. Ibumu pergi. Dia minggat, gak pulang-pulang. Katanya marah sama bapak. Terus, ibu di mana, Pak? Tanya Siti dengan polos. Entahlah, mungkin di rumah saudaranya. Kita tunggu saja. Tapi jangan berharap terlalu banyak ya, Nak. Emang kita punya saudara, Pak? Karjo pun terdiam saat itu. Ia tak tahu harus memberi alasan apa lagi. Hari-hari mereka lanjut seperti biasa. Karjo bangun pagi ke kebun milik tetangga untuk bersih-bersih. Pulangnya kadang ia membawa pisang, kadang singkong, dan kadang uang 20.000. Raka masih bekerja di warung Busari meski wajahnya kini sering tampak kosong. Ia sering diam, jarang tertawa. Gerak-geriknya seperti tak ada semangat saat itu. Busari memperhatikannya. Raka, kamu kenapa sih? Biasanya kamu rajin banget lo nyapa orang. Sekarang kok kayak agak punya tenaga gitu. Kurang semangat gitu. Kamu sakit? Raka menggeleng dengan pelan. Enggak, Bu. Aku cuma kepikiran aja. Keluargamu baik-baik saja, Kak? Iya, Bu. Bapak capek. Sekarang ibu juga minggat, gak tahu. Ia pergi belum pulang-pulang, Bu. Jadi rumah kayak sepi banget gitu, Bu. Bu Sari menaruh tangan di pundaknya. Kamu yang sabar ya, Nak. Kadang hidup itu memang nyakitin. Tapi kamu kan masih muda, Raka. Jangan biarkan semua beban orang tua ditaruh di pundakmu. Raka menunduk, ia tahu Bu Sari baik. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengganjal. Ia pun mencium ketegangan dari sikap bapaknya. Sejak malam itu, Karjo memang berubah terlalu tenang dan juga terlalu senyap. Sementara itu di sudut desa yang lain, dua orang warga sedang ngobrol di warung. Pak, kemarin ya, aku beli daging dari Mas Karjo loh, kata Pak Dono sambil mengunyah gorengan. Loh, daging apa? Emang Karjo jualan? Bukannya dia tadinya kerja di bengkel? Ya, biasa sih. Mas Karjo kan gak pernah jualan. Tapi katanya itu daging merah, potongannya kecil-kecil.
Aku pikir daging kambing, tapi rasanya itu entah ya Pak, enak banget. Empuk, gurih, tapi beda. Walah, jangan-jangan daging tikus hutan. Gurunya saat itu. Alah, nggak tau lah Pak. Tapi anak-anakku doyan loh. Padahal biasanya mereka susah makan. Obrolan itu hanya sepintas, tapi perlahan menyebar. Beberapa warga mengaku juga pernah ditawari Karjo daging tepat beberapa hari lalu. Semua bilang rasanya enak, tapi ketika mereka mencoba menanyakan ulang kepada Karjo, ia hanya tersenyum dan bilang, "Dagingnya sudah habis. Kemarin cuma daging sisa pemberian." Lalu sekarang mulai terdengar desas-desus yang aneh tentang bau busuk yang pernah tercium dari arah semak di pinggir ladang, lalu hilang. Tentang suara aneh di malam hari, dan tentu saja tentang Mimin yang tak kunjung pulang saat itu. Padahal sebelumnya Mimin termasuk orang yang tak betah diam. Ibu-ibu arisan pun mulai berbicara sambil mengelap listrik mereka dan menata jilbab sambil berdesis. Dasar laki-laki desa gak tahu malu. Datang-datang rusak acara kita. Gitu ngebuki pacarnya Mimin lagi. Sekarang istrinya hilang. Karjo. Dasar laki kere. Bikin susah aja. Iya loh Bu. Aku dengar juga Mimin tuh dulu sering ngeluh loh. Katanya Karjo kasar, pemarah, pelit. Bisa jadi apa jangan-jangan Mimin dibunuh Bu sama Karjo. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Nanti bisa dilaporin loh. Loh, kita kan cuma bilang katanya Bu. Mereka tidak bicara terang-terangan, tapi sorot mata dan tatapan sinis itu sudah cukup membuat Karjo paham. Tiap kali lewat gang kecil di depan rumah Bu RT, ia mendengar suara tertahan seperti cekikan kecil yang menggema hingga ke hatinya. Tapi Karjo tidak peduli. Baginya semuanya sudah lewat, semuanya sudah lunas. Dendamnya, harga dirinya, amarahnya kepada Mimin sudah dibayar dengan harga setimpal. Dan sekarang, Karjo hanya ingin hidup tenang, tapi hidup tidak memberi ketenangan semudah itu. Suatu siang saat PRT datang bertamu, Karjo menyambutnya seperti biasa, tanpa senyum. "Jo, gimana? Istrimu gimana? Ada kabar?" "Belum Pak. Warga mulai resah loh Jo. Mereka tanya-tanya Mimin. Apalagi yang ibu-ibu itu. Merasa acaranya dihancurin sama kamu." "Ya biarkan saja Pak. Lagian toh ibu-ibu. Dia malah bisa-bisanya menyembunyikan kelakuan jahat dari istri saya Pak. Saat pertemuan itu Mimin selingkuh loh Pak. Dia bawa laki-laki lain. Dan ibu-ibu bukannya memberitahu malah membiarkan saja Pak. Jadi ya saya marah. Saya hancurin saja acara itu." "Iya Jo, saya tahu. Biarkanlah Pak mereka resah. Istri saya hilang. Bukan pesta mereka yang hilang kan?" Pak RT menghela nafas. "Tapi kamu baik-baik saja kan Jo?" "Baik Pak. Saya punya anak 5, istri hilang, utang belum lunas. Tapi saya masih hidup Pak. Dan selama saya hidup, saya akan kerja. Jadi Bapak gak usah banyak cang-cengcong deh." Setelah itu tak banyak yang bisa dikatakan oleh Pak RT. Raka pun semakin hari semakin resah. Ia beberapa kali memergoki bapaknya duduk termenung di belakang rumah, memandangi tanah yang kosong, seperti menyimpan sesuatu, tapi ia tak berani bertanya. Hingga satu malam saat itu, Raka pun memberanikan diri. "Pak, udah makan belum Pak?" Basa-basi Raka saat itu. Karjo pun menoleh pelan. "Sudah. Ada apakah? Tumben banget." "Ini Pak,
"Eh, apa ibu benar-benar minggat?" Karjo terdiam saat itu. Raka melanjutkan, "Aku mimpi loh pak. Aku mimpi bertemu ibu. Tapi wajah ibu dia pucat sekali pak. Bajunya robek, tangannya penuh luka. Tapi dia gak ngomong apa-apa pak. Hanya berdiri di depan rumah." Karjo menggertakkan giginya. "Mimpi kan cuma bunga tidur, Le. Jangan dipikir. Sudah." "Tapi pak, ibu gak mungkin ninggalin Bayu begitu saja pak. Dulu ibu sayang banget sama Bayu." Sudah. Kamu tidur sana. Kamu capek kerja sama sekolah paling. Sudah, jangan banyak mikir," ucap Karjo dengan wajahnya yang kaku. Tapi malam itu Raka tidak tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mendengar suara cengerikan di luar jendela, dan juga suara nafas bapaknya dari dapur yang terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang tak bisa diluapkan. Singkat hari saat itu, kini warung Busari pun semakin sepi. Raka tetap bekerja, tapi pikirannya juga masih melayang. Saat mengelap meja, ia menemukan lipatan kertas kecil di bawah rak bumbu itu. Kertas itu bekas bungkus sabun, tapi ada coretan aneh. Coretan itu berbunyi, "Orang yang menyimpan bangkai di tanahnya sendiri pasti akan dihantui lebih dulu oleh aromanya." Apa maksud kata-kata ini ya? Raka tidak mengetahuinya. Ia mematung, tidak tahu siapa yang menulisnya atau siapa yang menyelipkan kertas itu. Tapi firasatnya mulai menguat. Ia menatap arah rumahnya dan untuk pertama kalinya ia merasa takut untuk pulang. Dan di rumah itu Karjo pun duduk sendiri. Matanya memandangi dinding yang kosong. Di atas meja satu kantong plastik kecil berisi sisa uang hasil kerja serabutan. Cukup untuk bayar sekolah Siti dan beli susu Bayu. Tapi tidak cukup untuk menebus dosa yang sudah terlanjur dia tanam dalam tanah. Pada pagi itu, cuaca yang begitu cerah. Udara terasa sejuk dan juga bersih. Langit membiru tanpa awan menggantung. Suara burung saling bersautan dari balik rimbun pepohonan hutan yang masih asri di sisi utara desa. Buatun, salah satu ibu arisan dari desa sebelah, sedang bersepeda santai bersama suami dan juga anak bungsunya. Mereka memang rutin tiap akhir pekan berkeliling, mencari udara segar sambil menyusuri jalan-jalan kecil yang berujung ke batas hutan desa. Hutan sini masih bersih ya pak. Sayang kalau nanti dijadikan kebun sawit atau bangunan, kata Bu Atun sambil mengayuh dengan pelan. Suaminya mengangguk saat itu. Iya bu, untung warga di sini masih sadar akan alam. Anak mereka berlarian di depan sambil memetik bunga liar. Bu Atun sempat berhenti ketika melihat sekumpulan kupu-kupu menari di atas ilalang tinggi yang menjulang setinggi pinggang. Tapi matanya saat itu justru menangkap sesuatu yang lain. Sebuah tas lusuh berwarna coklat. Sebagian sudah robek, tampak teronggok setengah tertutup ilalang dan juga ranting-ranting pepohonan. Ia turun dari sepeda berjalan pelan saat itu. Itu tas siapa ya? Kok di hutan ini ada tas gitu sih? Buatun pun meraih tas itu. Ada noda lumpur dan bekas sobekan di sisi resleting. Ia membersihkannya pelan lalu terdiam. Matanya membelalak, tangannya bergetar memegang pegangan tas itu. Pak, ini tasnya Mimin ya pak? Aku ingat loh pak. Soalnya kan terakhir kali Mimin ikut arisan itu sebelum hilang, dia tuh dijemput saat kepergok selingkuh sama suaminya pak. Mimin? Mimin siapa bu? Itu yang dari Zak itu loh, istri Karjo. Ya waktu arisan terakhir itu ketahuan sih pak. Saat dia digebuki Karjo pas lagi gandengan sama cowok. Masa bapak gak inget sama cerita aku?
Wajah suaminya berubah tegang. "Kamu yakin, Bu?" "Iya, Pak. Ibu yakin banget. Ini tas yang dia pakai waktu itu loh. Lihat nih, ada gantungan boneka kecil yang dia bangga-banggain. Katanya dari online shop mahal." Mereka saling berpandangan. Bu Atun menelan ludah. Wajahnya mendadak pucat. Tas itu tidak seharusnya ada di hutan ini, apalagi dalam kondisi rusak dan juga ditinggal begitu saja. Ia memeluk tas itu erat, dadanya sesak. Perasaan aneh menjalar perlahan saat itu. Sambil memandangi semak belukar di belakang ilalang, hatinya seperti berteriak ada sesuatu di sana. Namun sebelum mereka memutuskan apapun itu, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki dan juga peluit. Pasukan polisi dari kota yang sedang latihan fisik lewat jalur pinggir desa itu. Beberapa dari mereka berjogging dengan rompi hitam, dan ada 2 anggota mengawal anjing pelacak yang juga sedang dilatih. Ketika berpapasan, salah satu polisi menyapa dengan ramah. "Pagi, Pak, Bu. Wah, sepedaan ya?" Bu Atun dan suaminya pun mengangguk gugup, masih memeluk tas Mimin. Namun saat itu tiba-tiba anjing pelacak itu bereaksi. Ia menghentak tali kendalinya dan mulai menggonggong keras ke arah belakang semak, tempat Bu Atun tadi mengambil tas. Sang pawang anjing menariknya perlahan, tapi hewan itu terus mengendus-endus, menggali tanah dengan cakarannya. "Bok, kamu nemu apa, Boy? Kok tiba-tiba lari gitu sih?" ucap sang polisi. Semua anggota polisi pun mulai memperhatikan. Bu Atun dan suaminya berdiri diam. Jantung mereka berdebar dengan tak karuan. Salah satu polisi mendekati semak dan melihat bekas seperti tanah tergali setengah saat itu, tertutup ulang oleh dedaunan dan juga ilalang. Di situ ada noda seperti darah kering dan bau anyir samar yang menusuk. Pak polisi pun berjongkok, menyibak tanah itu sedikit. Warnanya lebih gelap dari sekitarnya. Ia memanggil rekannya, lalu mereka menggali perlahan dengan alat bantu dari ransel taktis. Semakin dalam ia menggali, tanah itu mulai basah. Lalu sesuatu yang keras pun seperti tulang terasa saat sekop kecil mengenai permukaannya. Salah satu polisi berseru, "Pak, ini tulang manusia, Pak." Bu Atun menjerit saat itu. Ya Allah Gusti, itu tulang." Galian dilanjutkan lebih dalam saat itu. Bau busuk yang tertahan mulai menyembur, dan tak lama kemudian satu persatu potongan tubuh pun ditemukan. Sebagian sudah tinggal tulang, sebagian masih utuh dalam keadaan membusuk parah. Ada kulit yang terkelupas, ada bekas luka sayatan di beberapa bagian. Semuanya menjerit, bahkan polisi yang menggali pun langsung menjauh saat itu, menutup hidung karena baunya sangat busuk sekali, sambil mengeluh mual. "Wah, ini busuk sekali ya. Apa ini?" Anjing itu masih menggonggong semakin keras, seakan ikut menjerit bersama manusia. Sementara tas yang dipegang Bu Atun kini seperti beban yang menyala. Ia menjatuhkannya sambil menangis saat itu. Suaminya merangkulnya tak berkata apa-apa. Matanya terpaku pada potongan daging dan juga tulang yang sudah tak bisa dikenali lagi. Namun kali ini, gantungan boneka kecil itu masih utuh, dan semua tahu siapa yang memakainya terakhir kali. Polisi saat itu langsung mengamankan lokasi. Garis kuning dipasang, satuan forensik pun dipanggil dari kota. Warga yang sudah mendengar mulai berdatangan karena kabar menyebar cepat kilat. Sebelum matahari tepat di atas kepala, semua orang di desa sudah tahu ada jasad dipotong-potong ditemukan di hutan. Dan semua bertanya, "Di mana Karjo? Karjo di mana?" Sementara itu di rumah kecil di tepi desanya, Karjo sedang duduk di depan tunggu dapur, membakar air untuk susu Bayu. Sementara di luar, Siti sedang menyapu halaman dan Raka belum pulang dari warung. Karjo tampak tenang, wajahnya dingin seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini,
Suara sepeda motor polisi yang datang bersama mobil besar itu membuat semuanya berubah. Raka yang baru saja tiba saat melihat garis polisi sudah dibentangkan mengelilingi rumahnya. Siti pun berlari ke dalam menangis. "Pak, ada polisi, Pak." Karjo bangkit pelan, ia tahu waktunya sudah datang. "Ah, polisi?" Seorang polisi pun maju saat itu. "Karjo, ayo ikut kami." Karjo menatap anak-anaknya. Bayu di gendongan Siti masih belum mengerti apa-apa. Sementara Raka berdiri kaku, nafasnya sesak. "Pak, Bapak mau kemana, Pak?" ucap Raka. Karjo tak menjawab, ia hanya berkata pelan, lirih tapi jelas. "Raka, jagain adikmu Yole. Apapun yang kamu dengar nanti, kamu tetap anak Bapak, ya." Dan dengan itu Karjo tidak melawan. Ia diangkut, diborgol, diteriaki warga, disorot kamera dari wartawan lokal. Tapi ia tetap tenang sebab dalam hatinya ia merasa semua memang harus berakhir seperti ini. Karena tidak ada yang bisa tenang setelah mengubur perempuan yang dulu ia cintai. Perempuan di balik tanah lembab dan juga ilalang tinggi. Sementara saat ini Karjo yang sudah dibawa oleh polisi di ruang interogasi Polsek Kecamatan. Karjo pun duduk tenang dengan tangan terborgol di atas meja besi. Dua penyidik duduk di depannya, salah satu-satunya mencatat. Sementara yang lain sekali memandang Karjo dengan ekspresi tak percaya. "Pak Karjo, kami tanya sekali lagi, Pak. Kamu yakin mengakui semua ini tanpa tekanan, Pak?" Karjo mengangguk dengan pelan. "Iya, Pak. Saya yang bunuh istri saya. Saya juga yang potong-potong jasadnya. Saya kubur di pinggir hutan. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang bantu. Semua saya sendiri. Saya dendam dengan dia." Suara Karjo serak saat itu, tapi tidak ragu. Tatapannya tidak liar, tidak pula ketakutan. Hanya mata seorang lelaki yang sudah selesai menyimpan beban, yang sudah terlalu lama mendidih, dan akhirnya tumpah dalam cara yang mengerikan. Penyidik yang mencatat berhenti menulis. Ia meletakkan bolpennya. "Kenapa saudara tega lakukan itu, Jo?" Karjo menatap kosong ke arah dinding. Lalu ia membuka mulut dengan pelan. "Karena saya sudah gak bisa tahan, Pak. Tiap hari kerja, makan seadanya. Tapi istri saya tiap malam ngeluh gak bisa beli bedak, gak bisa lain. Saya bilang sabar. Dia juga malah menghina saya. Saya tahan bertahun-tahun, Pak. Tapi waktu itu saya benar-benar sudah muak. Saya lihat dia mesra sama laki-laki lain di depan mata saya, dan anak saya nangis di rumah. Itu saya benar-benar sudah kehilangan akal sehat saya, Pak." Ia mengusap wajahnya dengan tangan yang diborgol. "Saya bukan orang baik, Pak. Tapi saya juga bukan hewan. Harga diri saya diinjak. Saya gak kuat lagi. Dan malam itu saya putus asa. Apalagi ketika saya tahu, Pak, uang yang seharusnya untuk bayar keperluan keluarga, sekolah anak, tapi malah buat foya-foya untuk dia, Pak. Demi kecantikan bagi lelaki lain." Ruangan itu sunyi. Polisi di seberangnya hanya diam, tak ada yang bisa dibalas dengan logika. Karena ini bukan lagi perkara hukum. Ini perkara manusia yang tenggelam dalam tekanan hidup dan rasa harga diri yang direnggut dengan perlahan. Karjo menghela nafas dengan panjang. "Saya siap dihukum mati, Pak. Mau dihukum mati juga saya terima. Tapi saya mohon satu permintaan saya, Pak. Anak-anak saya jangan dikasih tahu semuanya. Tolong bilang saja ibunya meninggal karena kecelakaan.
Jangan bikin adik-adik anak saya yang pertama tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Saya tidak mau mereka mengalami trauma yang besar. Cukup anak saya yang pertama saja, yang udah dewasa. Penyidik diam sejenak saat itu, lalu mengangguk pelan. Baiklah, kita lihat nanti saja. Tapi kamu tahu kan, makin besar mereka, maka makin sulit ditutupi. Saya tahu, Pak. Tapi saya agak mau hidup mereka hancur cuma karena dosa saya. Anak saya yang besar udah cukup menderita, Pak. Di luar kantor polisi, berita pembunuhan itu menyebar cepat seperti angin. Media mulai meliput, judul-judul sensasional mulai muncul di layar ponsel warga. Seperti suami habisi istri, potong-potong dan kubur di hutan. Sepertinya kasus Adi bisa tenang. Dan ada lagi judul yang mengerikan. Ayah 5 anak jual tubuh istri untuk hidupi keluarganya. Namun satu hal yang belum semua tahu, Raka ternyata ia sudah tahu lebih dulu. Ia tahu bahkan sebelum ibunya ditemukan. Seorang tetangga Bu Murni tanpa sadar pernah membisikkan hal itu saat Siti tidur siang dan Raka sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Pantesan ibunya gak pulang-pulang. Dengar-dengar si Karjo yang habisin ya. Katanya jasanya dipotong-potong. Astagfirullah, kok tega ya. Rakanya diam di balik pintu. Matanya panas, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi ia tahu jika ia lemah, adik-adiknya tak punya siapapun lagi. Malam itu pun ia menangis diam-diam di atas loteng kayu rumah. Ia sembunyi meneguk lutut dan menenggelamkan wajah di sela tangannya. Bayu sedang tidur di kamarnya, Siti membaca buku di ruang tengah. Sementara Tiko dan Tika sudah lama tak bertanya soal ibu. Mungkin karena sudah terbiasa ditinggal. Tapi Raka tidak bisa lari dari kenyataan. Ia tahu ayahnya kini di penjara. Ia tahu ibunya sudah tidak akan kembali. Ia tahu hidup yang dulu sulit kini tinggal sisa puing-puingnya saja. Ia menatap langit-langit yang mulai lapuk. Bu, kenapa harus begini semua sih, Bu? Kenapa aku yang harus jadi dewasa terlalu cepat? Tangis itu akhirnya pecah juga. Meski tak bersuara, tubuhnya terguncang dengan hebat. Usianya baru 18 tahun. Anak SMA yang harusnya belajar, bercanda dan punya cita-cita. Tapi kini ia jadi tulang punggung rumah. Jadi tempat bertanya adik-adiknya, jadi tameng dari dunia yang terlalu kejam bagi anak seumurannya. Hingga paginya ia tetap bangun seperti biasa. Menyiapkan sarapan seadanya dari sisa beras dan telur dadar tipis. Ia suapi baju yang rewel, mengantar Siti ke sekolah. Lalu ia sekolah dan setelahnya ia pergi kerja ke warung Bu Sari. Bu Sari pun langsung tahu ada yang berubah saat itu. Raka, sini duduk dulu nak. Ada apa ya, Bu? Bapakmu. Raka mengangguk dengan pelan. Saya tahu, Bu. Bu Sari pun menggenggam tangannya saat itu. Kamu yang kuat ya, nak. Raka mengangguk lagi, tapi kali ini air matanya jatuh. Ia coba mengusap cepat dan coba menutupinya dari Bu Sari. Saya kuat kok, Bu. Harus kuat. Adik-adik butuh saya. Bu Sari tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya peluk Raka sebentar. Anak lelaki itu menangis dalam diam. Tangis seorang kakak yang kehilangan semuanya, tapi tetap berdiri untuk melindungi. Sementara di rumah tahanan, Karjo hanya menatap langit malam dari jendela kecil. Ia tahu anaknya pasti sudah tahu, tapi ia percaya Raka tidak akan membiarkan adik-adiknya tahu semuanya. Dan dengan itulah ia bisa mati dengan tenang. Karena meski tubuhnya akan membusuk di balik jeruji ataupun digantung di tiang eksekusi, anak-anaknya masih punya satu sama lain. Dan kadang itu saja sudah cukup
untuk seorang ayah yang sudah kehilangan segalanya. Kini sering berjalannya waktu saat itu, Raka beserta adik-adiknya diangkat menjadi anak angkat Bu Sari. Mereka kini tinggal di rumah Bu Sari, dan kadang Siti juga membantu Raka membersihkan warung. Dan para tetangga yang masih memiliki rasa iba dan juga simpati kasihan, mereka tidak membocorkan memberitahu hal-hal kepada anak-anak dari Karjo yang masih umur kecil. Cukup Raka saja yang tahu sebenarnya. Hingga akhirnya semua warga yang melihat keluarga itu menaruh rasa hormat kepada Raka dan juga merasa kasihan kepada anak-anaknya yang kecil sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tua, yang berakhir dengan beban sangat berat. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya, terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya dan juga jangan lupa tulis kolom komentar kalian di bawah. Apa kekurangan dan apa pelajaran yang bisa kalian ambil. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.